Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rosan Fikri Alamni Azra. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum sistem pengendali elektrik, yaitu variabel frekuensi drive yaitu VFD dengan input satu fase untuk motor 3 fase. Oke, mari kita lanjut saja. Dan untuk dari VFD itu adalah variabel frekuensi drive, alat elektronik yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor listrik AC dengan mengatur dari frekuensinya serta tegangan daya yang kesuplai ke motor. Jadi nanti perangkat ini itu banyak diaplikasikan juga di dunia industri karena memberikan pengendalian kecepatan motor itu secara halus dan efisien. Di sini juga bermanfaat untuk menghemat konsumsi dari energi listrik. VFD juga dapat mengurangi atau memperpanjang umur motor serta mengurangi tekanan mekanis yang terjadi akibat perubahan kecepatan secara tiba-tiba. Untuk dari konsep kerja VFD itu, di sini VFD itu yang pertama ada proses kerjanya melalui 3 tahap. Yang pertama adalah rectifier. Rectifier itu apa? Itu tahap penyarahan. Di sini arus bolak-balik AC dari sumber listrik itu diubah menjadi arus arah DC menggunakan dari dioda atau dari tiristor. Jadi proses ini menghasilkan tegangan DC full setting yang kemudian disaring agar lebih halus dan stabil. Kemudian yang kedua adalah tahap deseling. Di sini adalah berfungsi sebagai penyimpan dan stabil energi DC. Di sini juga terdiri dari kapasitor besar dan kadang dari induktor untuk mengurangi riak arus. Dan tujuannya juga menjaga suplai daya tetap konstan sebelum masuk ke tahap inverter. Kemudian yang ketiga adalah tahap inverter. Di sini tegangan DC diubah kembali menjadi arus AC dengan frekuensi variabel menggunakan komponen semikonduktor seperti MOSFET. Pengendaliannya juga menggunakan metode PWM, pulse width modulation, untuk membentuk gelombang AC sintesis yang menyerupai sinusoidal. Dan untuk frekuensi dan tegangannya yang dihasilkan diatur secara proporsional V/F ratio agar torsi motor tetap stabil meskipun kecepatannya berubah. Jadi di sistem ini dikontrol oleh microcontroller atau prosesor digital, yaitu yang menerima umpan balik dari sensor arus, tegangan dan kecepatan motor dengan sistem feedback loop. VFD ini juga mampu menjaga dari efisiensi, stabilitas, dan responsivitas. Kemudian lanjut, dan di sini juga ada apa itu motor AC. Jadi motor induksi AC itu adalah salah satu jenis motor listrik yang paling banyak digunakan di industri karena memiliki desain sederhana, perawatannya mudah, dan tingkat keandalannya juga tinggi. Jadi di sini adalah merupakan dari bagian stator. Stator adalah bagian yang tidak bergerak. Sini berisi lilitan kawat tembaga yang menghasilkan medan magnet berputar ketika dialiri arus bolak-balik AC. Sementara rotor merupakan bagian yang berputar di dalam stator dan biasanya dibuat dari batang konduktor yang dihubungkan oleh cincin. Kedua ujungnya dikenal sebagai rotor sangkar tupai. Motor ini bekerja juga berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang dimana arus listrik pada rotor terbentuk akibat medan magnet berputar yang dihasilkan dari stator, bukan karena adanya hubungan langsung dengan sumber listrik dari eksternal. Dan untuk konsep cara kerja motor AC di sini adalah yang pertama, arus AC itu nanti mengalir ke stator ketika sumber listrik AC dihubungkan ke lilitan stator sini, dan arus bolak-balik tersebut menghasilkan medan magnet berputar, yaitu rotating magnetic field. Arah medan magnet ini terus berubah mengikuti perubahan arus AC. Yang kedua, medan magnet berputar memotong konduktor rotor. Medan magnet yang berputar dari stator memotong batang konduktor pada rotor, sehingga menurut hukum Faraday itu timbulannya arus induksi dalam rotor. Yang ketiga, interaksi medan magnet menimbulkan gaya torsi. Arus induksi pada rotor menghasilkan medan magnet sendiri yang berlawanan arah dengan medan stator. Interaksi dari kedua medan magnet tersebut menciptakan gaya elektromagnetis yang menyebabkan rotor itu berputar mengikuti arah medan magnet stator. Yang keempat, rotor juga berputar lebih lambat dari medan stator, yaitu mengakibatkan slip.
Agar induksi dapat terus terjadi, maka kecepatan rotor harus sedikit lebih rendah dari kecepatan medan magnet stator. Sehingga selisih kecepatan ini juga disebut slip. Yang kelima, kecepatan motor tergantung pada frekuensi sumber AC. Di sini untuk mengapa kecepatan motor tergantung pada frekuensi sumber AC, itu kita berkaca pada rumusnya gitu. Seperti itu. Lanjut, di sini ada datasheet untuk VFD-nya. Yang pertama adalah ada main circuit, terus kemudian ada dari terminal description-nya, kemudian multispeed-nya, dan di sini adalah operation dari panelnya. Sini untuk nanti nyeting dari parameter spesifikasi dan seterusnya seperti ini. Nah, jadi setelah kita melakukan praktikum atau saya gitu dengan teman-teman saya, ini menghasilkan dari karakteristik frekuensi RPM dan arus, yang dimana bisa dilihat bahwasannya seperti ini untuk grafiknya. Dan untuk analisisnya adalah dari karakteristik grafik frekuensi RPM dan arus pada VFD, grafik ini juga menunjukkan karakteristik yang bisa berjalan tanpa beban itu. Jadi kontrol dari kecepatan RPM ini itu dari VFD-nya berhasil mengontrol kecepatan motor secara linear pada 80 Hz. Dan untuk indikasi tanpa beban yaitu arusnya itu rendah, stabil. Jadi rata-rata yang kita hasilkan adalah 0,3 ampere pada frekuensi 50 Hz ke atas gitu. 50 Hz ke atas di sini. Di sini juga membuktikan bahwa motor itu tidak memiliki beban eksternal. Artinya jika motor ini beri beban, misalnya dihubungkan ke pompa atau konveyor, nanti garis arusnya itu akan naik secara signifikan gitu sebanding dengan berat beban tersebut. Di sini juga ada dari RPM batas operasinya itu tidak menentu di atas 80-90 Hz, yang dimana di sini kehilangan torsi gitu, jadi menurun untuk mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi. Di sini juga ada dari uji rem, yaitu untuk mengetahui akselerasinya berapa dan diakselerasinya berapa. Jadi di sini hubungan dari parameter fase waktu di sini adalah grafik dari yang kita atur parameternya itu P34 atau P42 dari 5 ke 25 Hz, itu semakin singkat waktu yang untuk diperlukan akselerasi dan diakselerasi. Di sini juga laju remnya nilainya yang lebih tinggi mengubah frekuensi dengan lebih cepat. Dan untuk perbandingan waktu akselerasi versus diakselerasi pada setiap titik data itu secara konsisten gitu berada di sedikit di atas garis waktu di akselerasinya gitu. Jadi motor Anda juga gitu nanti dan yang saya sudah praktikumkan gitu. Jadi membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencapai kecepatan penuh yaitu atau akselerasinya daripada untuk berhentinya. Jadi berhentinya tuh lebih cepat gitu daripada menjalankannya gitu. Di sini juga wajar karena motor itu beroperasinya tanpa beban gitu. Dan untuk karakteristik dari arusnya gitu, dari sini garis ini juga menunjukkan arus puncak yang diambil motor selama proses rem. Data ini juga menunjukkan polanya itu bergelombang dengan arus puncak terjadi pengaturan 5 Hz dan 15 Hz. Seperti itu. Dan untuk operasi motornya mungkin sedikit lebih efisien atau mengalami lebih sedikit guncangan sehingga menghasilkan arus puncak yang sedikit lebih rendah di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada video bagaimana cara menyeting dari motornya menggunakan VFD-nya. Nanti bisa ditonton saja lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi saat ini sedang untuk menyeting uji rem. Jadi kita pilih program dulu, terus kita
tambahkan kayak programnya berapa. Di sini adalah memakai P42 atau P34, terus kita setting untuk berapa frekuensi hertznya, kita pencet lagi, kita setting lagi untuk P berapa, selanjutnya program lagi dan frekuensinya kita mau inginkan berapa, 75 Hz sesuai data pada datasheet VFD. Seperti itu untuk penyetingan dalam uji RAM. Loh. Nanti ini ke 10 dulu. Mana? Nah, habis udah 10 nanti ukur arusnya sama RPM -nya. Jadi kalau mau di run di prok dulu. Kalau bongkaran ini aja. Langsung aja. Langsung kan. Ini kan disuruh forward sama IPAS ya. Kalau mau juga IPAS kan tinggal sini. Oh. Ini kan itu buat. Oh, oke. Ini tuh harus 10 dari mana nih? Mana? Ini ya, aduh apa namanya? Nah ini satu frekuensinya. Nah, satu pertama kan 10, habis itu 20 ya. Berarti nanti sebenarnya 10, habis itu nanti ukur arusnya sama RPM itu lanjut ke 20. Dan ini jamnya berapa? Siap. Cepet baca. Tuh, 2. Yang mana sisan lu yang bener apa? Baik. Jelek. Gua yang ini. Ah, elah. Jamet. 2, 3. Kaget banget. Enggak. P6, 86. Terus? Nah, yang ini itu katanya semakin besar, terus semakin cepat buat si. Oh, tadi makin lama. Nah, menurut gua juga gimana kan, makanya tanya Pak Ujan. Iya aja. Cuma kira jadi 100 kan harusnya. Ini coba ya. Display aja sih. 40 dulu ya. Frekuensinya jangan gede-gede, Bego. Jadi apa ya? Enggak, orangnya cuma 100 maksud. Kan itu kita banding langsung. Dada 50. Dada langsung. Tuh langsung. Oh iya langsung ya. Lebih cepet nggak sih? Coba lagi ya. Lebih cepet sumpah. 6 8 Tambahin gak sih? 80 frekuensi 50 udah lah udah usah itu Ini nama cepat sih. ya kan Cepat. lagi coba lagi sampai 100 Langsung 100 lah. iya emang 100 Bisa lebih, Cok. nah ada function ingin cepet kan? Oh, dia udah berhenti. Turunnya cepet banget, Cok, ini. Dia udah berhenti tapi dia masih hitung. Udah.